Shalom, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta Bapak Ibu? Yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di loteng Yerusalem. Di mana Roh Kudus turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya rindu hari ini juga terjadi atas hidup kita. Coba kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul yang pertama ayat yang keempat berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya, Dia berjanji kepada murid-muridnya. Janji apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya adalah janji untuk menerima janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Adalah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Dan benar itu terjadi. Setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus bagi orang percaya. Dan dikatakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu apa maknanya bagi orang percaya? Untuk apa Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, ya. Kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menerima apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Katakan menerima kuasa. Hari ini kita sama-sama belajar kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Lihat sebentar di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Yuk kita sama-sama baca ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dikatakan orang-orang itu menerima perkataannya. Nya ini siapa? Nya ini siapa? Tuhan Yesus bukan. Perkataan siapa? Garis bawahi menerima perkataannya. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Ayo kita periksa ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Yuk kita lihat ya. Coba lihat perikop. Judul perikopnya apa? Ada ini khotbah Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Perkataan siapa tadi? Perkataan Petrus bersama murid-murid Yesus. Tapi Petrus yang menjadi juru bicaranya. Khotbah seorang nelayan yang tidak terpelajar. Sekali khotbah berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Apakah materi khotbahnya hebat? Apakah Petrus lulusan teologi di universitas yang terkenal? Apakah Petrus didukung donatur yang kaya raya? Atau gerejanya memiliki sound system yang bagus sehingga ada urapan Tuhan turun? Lalu apa menjadi pengaruhnya? Karena Petrus dipenuhi Roh Kudus. Katakan Petrus dipenuhi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara orang percaya, kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kira-kira ada kuasa tidak dalam hidup kita orang percaya? Bapak Saudara percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu ada kuasa? Amin. Bapak Saudara percaya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kuasa? Bandingkan ketika Petrus belum menerima Roh Kudus. Saat Yesus mau disalib, dia menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia lari kocar kacir, Bapak Saudaraku. Dia orang yang penakut. Tapi ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, kali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi kuasa mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang percaya, seringkali kita ingin menunjukkan siapa diri kita. Seringkali kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita ingin menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang hebat. Ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, bukan tujuannya untuk membesarkan nama kita. Tapi yang seringkali terjadi orang percaya, ketika dia melakukan mujizat, itulah menjadi kebanggaan dia. Itulah yang menjadi faktor utama kenapa dia ingin dapatkan mujizat, supaya dia lihat orang. Kuasa mujizat diberikan supaya Bapak Saudaraku, Bapak Ibu Saudara memiliki kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Tahu amanat agungnya Tuhan Yesus? Apa? Apa amanat agung Tuhan Yesus? Masa orang percaya tidak tahu? Supaya semua orang itu boleh mengenal Tuhan. Supaya orang lain mengenal Tuhan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada kuasa penginjilan dalam kehidupan kita. Katakan ada kuasa penginjilan dalam kehidupan kita. Bukan kuasa untuk menunjukkan kita mampu melakukan mujizat. Tetapi ketika kita melakukan misinya Tuhan, kuasa itu diberikan kepada kita bukan untuk menunjukkan kependetaan kita, untuk menunjukkan jati diri kita, tetapi untuk memperlengkapi kita supaya menyatakan kuasa Tuhan. Injil Tuhan boleh diberitakan bahwa Yesus sudah mati bagi orang yang percaya kepadanya, dan ketika orang percaya kepadanya, dia memperoleh keselamatan dan dia berhak menerima kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara mau mendapat kuasa? Kuasa apa Bapak Saudaraku? Kuasa untuk memperkaya diri? Halo? Kuasa untuk mendapatkan sukses? Bukan itu Bapak Saudaraku. Tapi kuasa itu diberikan supaya kita melakukan misinya Tuhan. Ayo katakan sekali lagi, melakukan misinya Tuhan. Kuasa penginjilan. Amin. Kita di akhir bulan ini Bapak Saudaraku,
gereja kita ada misi di Kalimantan. Tujuannya apa Bapak Saudaraku? Bukan untuk menunjukkan kehebatan gereja Allah Bible of Prayer. Bukan Bapak Saudaraku. Tapi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sudah mati bagi orang percaya. Amin. Supaya setiap orang yang nanti setelah tidak di dunia ini memperoleh kebangkitan bersama Yesus. Memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus. Itu adalah kuasa penginjilan. Amin Bapak Ibu. Bapak Saudara ingin memiliki kuasa itu? Yang pertama kita memiliki kuasa penginjilan. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita diberikan hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika kita pemberitaan firman Tuhan disampaikan, orang lain boleh bertobat, orang lain boleh dimenangkan, orang lain bisa menerima karunia Tuhan seperti yang kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kuasa apa yang akan kita terima? Kita kembali baca di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat ke-8. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ayo katakan kanan kiri saudara, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara hanya bersaksi di mimbar gereja, itu sangat gampang Bapak Saudaraku. Kalau misalnya ada gereja memberikan ruang kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kesaksian, lalu Bapak Ibu Saudara naik di mimbar dan Bapak Ibu Saudara bersaksi, itu gampang. Apalagi diberitahukan sebelumnya kita akan mempersiapkan naskah dengan baik, kita akan susun dengan rapi dan kita bisa bersaksi dengan baik. Tapi yang bersaksi yang dimaksudkan itu bukan hanya sampai kita bicara di mimbar di gereja dan orang lain mendengar. Bukan Bapak Saudaraku. Yang dimaksudkan dengan bersaksi, Bapak Saudara, kuasa kesaksian adalah orang bisa melihat ya dan bisa merasakan sebelum kita percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang tidak berguna, orang yang tidak benar, orang yang tidak berpengharapan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan orang lain bisa merasakan dampaknya. Dan orang lain bisa menikmati kehidupan kita. Kadang amin Bapak Saudaraku. Kita bisa menjadi surat Kristus, semua orang bisa baca. Orang lihat, waduh, dulu Pak Joni belum percaya pada Yesus. Ada nama Pak Joni? Kalau ada maaf ya, mudah-mudahan gak ada Bapak Saudaraku. Jahatnya minta ampun, suka gampar istri. Tetapi ketika dia beribadah, ketika dia percaya kepada Yesus, dia dipenuhi Roh Kudus. Sekarang sayang sekali sama suaminya, diurus-urus terus suaminya. Sampai agak terang sedikit. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Ibu Dince ada Bu Dince? Dulu Ibu Dince, waduh mulutnya aduh bawel, cerewet. Tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, waduh mulutnya manis, baik. Apa yang dia ngomongkan sesuai dengan perbuatannya. Orang bisa melihat dan menyaksikan bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada yang amin. Jangan kita dikatakan penurunan Roh Kudus, bahasa rohnya minta ampun, bla 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 bla. Wah, luar biasa, waduh. Tapi Bapak Saudaraku, mulutnya bawelnya minta ampun. Sekali ngomong menyakitin orang lain. Saya percaya itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudis.
bisa melihat ada perubahan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Kita menjadi surat Kristus yang semua orang lain bisa baca. Ada perbedaan. Itu adalah orang yang ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa kesaksian dalam kehidupannya. Amin. Yuk kita baca sejenak 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3. Surat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Surat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh apa? Bapak saudara, garis bawahi, ditulis oleh apa? Pelayanan kami. Oh, sampai di sini dulu. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Jadi ketika orang melihat hamba Tuhan, bukan hanya dia pintar dia berkhotbah, bukan hanya dia pintar bersilat lidah, bukan hanya jago di dalam pelayanan. Dan ketika dia melayani sesama, ya, ada orang-orang yang dia menangkan lewat kehidupannya. Dikatakan kamu adalah surat Kristus, ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika kita melayani, kalau ada urapan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita. Ketika kita melayani orang lain, bukan membuat orang lain makin mokong, bukan melihat orang lain makin mundur, bukan membuat orang lain tersandung, tetapi membuat orang bertobat dan dia mau ikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan kita melayani Tuhan hebat, Bapak Saudaraku. Orang di belakang ngomongin kita, waduh. Calon presiden di mana? Pak Prabowo, ya. Mencalonkan diri, Pak, tahun ini. Masih 2 tahun, Pak, persiapkan diri dengan baik. Wah, Pak Prabowo, apik tenan. Khotbahnya bagus. Kemarin saya dengar khotbah lewat Zoom, bagus. Tapi hidupnya juga apik. Luar biasa, bawa kesaksian. Amin. Itu yang luar biasa, Bapak Saudaraku. Jangan kita khotbahnya bagus, ya, tertata dengan baik, tapi hidup kita amburadul, tidak membawa kesaksian, ngomongnya pedas, menyakiti orang lain. Itu jangan terjadi di tempat ini, Bapak Saudaraku. Di tempat ini, semua hamba Tuhan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, Bapak. Ada kuasa kesaksian. Ya. Amin, Bapak Ibu. Orang yang memiliki kesaksian harus memiliki harus ada tanda-tanda dalam kehidupannya. Ada perubahan di dalam perkataannya. Dahulu perkataannya jelek, sekarang perkataannya jadi baik. Dulu perkataan nyakitin orang, sekarang perkataannya itu membangun orang lain. Efesus 4 ayat 29. Surat Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun. Di mana? Mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika kita berkata-kata, ketika kita berkomunikasi, ada orang yang dibangun lewat perkataan kita. Itu adalah orang yang memiliki Roh Kudus, ada kuasa kesaksian dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang memiliki Roh Kudus juga ada perubahan karakter dalam kehidupannya. Ada kuasa kesaksian lewat karakternya yang dulu buruk, sekarang karakternya menjadi baik.
Dulu yang suka pemarah sekarang jadi peramah. Coba lihat surat Kolose 3 ayat 5 dan 6. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Coba Bapak Saudara perhatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang itu berbicara tentang kehidupan kita yang lama. Ketika kita belum dipenuhi Roh Kudus, ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh melakukan apa saja. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika Roh Kudus tercurah atas hidup kita, karakter kita, cara hidup kita sudah berubah. Kita harus mematikan diri kita terhadap sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Amin Bapak Ibu. Orang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi Tuhan, orang bisa lihat Tuhan lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang sudah saya katakan amin. Amin. Kalau Bapak Saudara dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, orang harus bisa lihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah itu Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Jadi orang lain bisa melihat Roh Kudus lewat kehidupan kita. Ini ada kuasa kesaksian, katakan kuasa kesaksian. Amin Bapak Ibu. Tadi yang pertama kuasa apa? Ada kuasa penginjilan. Yang kedua ada kuasa kesaksian. Yang ketiga, ya, kuasa apa yang akan kita terima? Coba kita lihat di surat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Surat Yohanes 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Ayo katakan kanan kiri saudara, roh kita itu lebih besar dari roh dunia. Ada yang takut hantu? Ada yang takut hantu enggak? Berapa hari yang lalu teman-teman kita menginap, kebetulan dia ada tamu dari luar. Dia lewat di lawang di sebelah kanan jalan setelah jembatan, ada hotel namanya apa? Nah, katanya itu peninggalan zaman Belanda di sana, katanya saya nggak mau sebut ya. Katanya ada itu. Takut nggak Bapak Saudaraku? Orang Kristen yang takut, ayo tolong lambaikan tangannya. Nggak ada yang lambaikan tangan, hati yang pemberani semua ya. Atau nggak berani ngaku? Alah, ada lihat-lihat mukanya takut loh itu. Wah. Ya. Tidur sendiri berani malam-malam? Ibu-ibu berani? Gelap dikit gak berani kok naik loteng kok. Tapi jelas loh, orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, rohnya lebih besar dari roh dunia. Yuk katakan roh kita lebih besar dari roh dunia. Kalau roh kita lebih besar dari roh dunia, kenapa takut sama hantu? Emang hantu bisa makan orang? Ada nggak hantu makan orang? Roh yang ada dalam dunia itu siapa? Halo? Roh yang ada dalam dunia itu roh siapa? Ketika malaikat pemuji Lucifer, ya, dia ingin menyayangi Tuhan. Dia ingin sama seperti Tuhan. Ya, akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Alkitab mencatat sepertiga malaikat pemberontak itu ikut dia ke bumi. Menjadi setan, ya, iblis di bumi. Jadi roh-roh dalam dunia ini Bapak Saudaraku, yang di luar Tuhan adalah roh setan, roh iblis Bapak Saudaraku.
Dan Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Bapak saudara percaya? Makanya orang percaya itu ada kuasa. Kita tumpangkan tangan orang sakit disembuhkan. Ya. Kita sentuh, ada setan dalam tubuh orang, itu setan itu keluar. Oh, nggak ada yang percaya Bapak saudaraku. Karena orang yang percaya itu ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Tapi yang menjadi masalah anak Tuhan Bapak saudaraku, tidak ada kuasa, itu saya heran Bapak saudaraku. Kuasa itu bukan diberikan kepada pendeta saja, tapi diberikan kepada orang yang percaya. Ya. Mana ayatnya? Sebentar nanti saya tunjukkan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak saudaraku, setan itu seperti singa yang mengaung-ngaung, mencari mangsa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsa yang dapat ditelan. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya tidak menjaga hidup kita di dalam kebenaran, tidak menjaga hidup kita dalam kekudusan, bagaimana kuasa Roh Kudus bisa turun atas hidup kita, Bapak Saudaraku? Bagaimana Roh Kudus bisa betah diam dalam tubuh kita? Pikiran kita masih najis, masih sama dengan dunia ini. Tidak mungkin ada kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Gak mungkin ada Roh Kudus ada dalam diri kita. Kapan Roh Kudus itu bisa ada dalam hidup kita? Kapan kita memiliki kuasa, Bapak Saudaraku, untuk mengalahkan setan iblis. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketulusan, hidup dalam kemurnian. Baca Bapak Saudaraku Injil Markus 16 ayat 17 dan 18. Itu sangat jelas Bapak Saudaraku, bahwa orang percaya itu diberikan kuasa mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Yuk kita sama-sama baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang, bukan hamba Tuhan saja, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini baru bahasa roh yang benar. Jangan asal hidupnya nggak benar, bla 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 bla. Itu ngawur Bapak Saudaraku. Itu bukan kuasa dari Tuhan. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ada kuasa yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, kita berkuasa mengalahkan roh-roh jahat. Kita berkuasa menaklukkan roh-roh di dunia ini. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang singkat ini bersungguh menjadi berkat buat saudara.